Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat Tribuners. Kembali lagi berjumpa bersama kami dalam program Poros Depan. Masih dengan Ibu Nur Azizah Tamhid. Bu, Iya. sehat Bu. Sehat. Tahu nggak beliau siapa? Tahu siapa sih? Miskin, siapa? Masa nggak tahu? Penguasa Depok Bu. Anggota Dewan. Iya, tapi dulu penguasa Depok. Siapa bro? Bu Nur Azizah ini istrinya Pak Nur Mahmudi Ismail. Tahu kan? Tahu dong. Siapa nggak tahu Pak Nur? Politik sulung ya. Mantan Presiden PK kan ketika itu ya? Iya. Partai Keadilan. Presiden Partai Keadilan. Nah, Tribuners, mari kita cari tahu tentang siapa sebenarnya Bu Nur Azizah Tamhid. Bu, Iya. emang dari kecil cita-citanya mau jadi politikus ya Bu ya? Enggak. Enggak. Jadi masa kecil Ibu itu gimana sih ceritanya? Katanya Ibu dulu anak seorang tokoh ya? Tokoh apa? Kepala desa. Tokoh kepala desa. Pokoknya dari keluarga bangsawan lah, terkenal. Benar Bu ya? Iya. Oh, bisa diceritakan Bu itu masa kecilnya Bu gimana? Iya. Jadi saya itu sekolah negeri itu hanya di SD. Oh, sekolah negeri hanya di SD. SD negeri. Sekolah negeri ya? Selebihnya Iya. swasta tuh, Bu. Bukan sekolah rakyat. SR. Oh iya bener. Oh. Ya. Ketahuan, Bu. Zamannya Ibu jangan-jangan. Enak aja. Tapi di sekolah rakyat Mm-mm. itu kan pagi sampai zuhur gitu kan. Iya. Siang sore itu di madrasah diniyah takmiliyah. Oke. Nah itu yang mendirikan sekolah itu bapak saya. Oh. Jadi yang sekolah dari mana-mana di situ diundangkan guru, digaji yang jadi ya bapak saya. Gurunya itu ya diletak supaya nginep di rumah saya gitu. Nah itu di situ alhamdulillah ya berkah itu gitu kan. Terus ya memang saya memang antusiasnya itu di agama. Waktu itu diajari bahasa Arab. Jadi sudah SD itu yang namanya Al-Amzilatu Tasrifiyah itu udah apa? Ya ngomong-ngomong Bu Azizah, hafal 30 juz. Oh gitu ya. Malu kita, Bu. Iya Bu ya? Subhanallah. Habis Ibu ya? 30 juz ya? Menghafal. Oh, menghafal. Menghafal terus. Subhanallah. Lanjut Bu, lanjut. Keren, Bu. Ya, lah waktu itu memang karena bapak saya kepala desa. Waktu itu gitu. Dan kan ajaran agama itu Pak guru itu menyampaikan itu ya sesuai adanya itu gitu kan. Terus ternyata kalau perempuan itu auratnya seluruh badan itu aurat kecuali ini. Saya yang langsung melihat masyarakat zaman dulu apalagi itu wah, kayak gini semuanya nggak sesuai dengan syariat Allah dong. Gimana saya cara merubahnya gitu kan? Akhirnya terpikir kalau saya ngomong langsung, saya anak kecil nggak mungkin didengar. Kayaknya harus saya lebih mendalami agama lagi, kemudian supaya bisa menyampaikan ke orang-orang itu percaya. Akhirnya kecenderungan saya ke pesantren. Oh. Gitu, mendalami agama lagi. Karena melihat situasi lingkungan di masyarakat ya Bu ya. Ya nggak Itu kan mungkin. bapaknya. Bapaknya juga Agama kan. tokoh juga sih, kepala desa juga. Siapa yang berani sama Bu Nur? Kita juga susah juga. Takut. Kepala desa, Bro. Oh iya, nggak berani kita. Lanjut Bu. Ya, jadi setelah itu ya kemudian sedikit di perguruan NU dulu itu ada pergunu di Blitar itu berapa itu nggak lama kemudian pindah ke Seblak Jombang. Lah di pesantren Seblak itu sanawiyah, aliyah, kemudian saya kuliah di Universitas Hasyim Asy'ari. Jadi pesantren Seblak Jombang itu yang mendirikan adalah anaknya Yai Hasyim yang pertama. Ya, Nyai Khairi Hasyim, suaminya adalah Yai Maksum Ali.
Nah, termasuk yang ngarang Al-Amthal Tasawwuf itu Yai Maksum Ali itu. Oh, ya Mas Mali. Di situ lah itu kuat sekali pelajaran bahasa Arabnya itu kokoh banget. Jadi saya mantep pokoknya cocok lah di situ. Ya, terbukti menghafal 30 juz ya. Nah, terus sampai kuliah juga di situ. Terus kuliah Jurusan Syari itu di Fakultas Tarbiyah waktu itu. S1 ya? Ya, nggak sampai S1. Oh, nggak sampai. BA. Oh, BA. Jadi titel saya kan BA tuh. Iya. BA Saya tuh pakai aja. Bachelor of Art ya. Tapi istilahnya itu kalau sekarang D4 kali ya. Oh, Nah, alhamdulillah di situ kok ada orang datang dari IIKI memperkenalkan diri. Wah, tertarik juga nih di IIKI. Terus akhirnya saya nyoba masuk IIKI. Nah, IIKI itu terus nempuh S1 dan S2 gitu. 1 S2. Udah S3-nya, Bu? Enggak. Oh, enggak. Ntar Jadi kalau S3 ngalahin Pak Nur lagi. S1. Jadi S1 itu melengkapi doang dari BA itu dilengkapi. Terus S1 kemudian lanjut S2 ya di IIKI itu gitu. Nah, setelah proses pendidikan itu ngajar berarti karena sesuai dengan Iya. Jadi alhamdulillah sejak di pesantren Seblak Jombang itu saya dipercaya sama bunyai saya. Jadi kalau kuliah itu kan habis zuhur. Pagi itu supaya ngajar dulu. Anak sanawiyah, anak persiapan sanawiyah. Waktu itu saya ngajarnya ya bahasa Arab, kemudian fikih, terus hadis gitu. Itu memang bunyai menghendaki itu. Ya alhamdulillah begitu. Jadi setelah lulus mengajar, Ya sambil ngajar. ketemu Pak Nur. Sudah nikah tuh, Bu? Belum. Belum. Masih jauh itu. Setelah kuliah. Masih di pesantren Jombang sana sambil ngajar itu. Oke. Ngajar, kuliah, ngajar, pengabdian dulu ya, Bu ya? Di situ. Lalu setelah itu Lalu ke IIKI selesai, ngajar juga di IIKI. Oh, ngajar juga. Jombang juga. Enggak. Oh, di Ciputat. Oh, Ciputat ya. Iya. Ngajar apa tuh, Bu? Dosen apa? Saya ngajarnya tahfidz sama bahasa Arab kalau nggak salah. Di situ. Nah, di situ kemudian sambil mengelola pesantren Miftahul Ulum di Gandaria Selatan. Itu punya siapa, Bu? Punya Ustadzah Umamah. Lah, Ustadzah Umamah ini punya saudara ini teman saya waktu di pesantren Jombang. Terus di situ kayak perlu ada yang bisa menemani mengelola pesantren itu Miftahul Ulum. Kemudian saya dipanggil, diajak lah ketemu Ustadzah Umamah itu. Kemudian, oh iya, terus saya pamit ke IIKI untuk keluar dari asrama sama Bu asrama. Ya nggak apa-apa, sono gitu. Ya udah, sambil mengelola, sambil ngajar. Sambil ngelola berapa tahun tuh, Bu? Lama juga ngelola. Lama juga ya. Sampai ketemu Pak Nur kali ya, jangan-jangan. Iya, jangan-jangan kayaknya. Jangan ya. Iya, jadi ceritanya ketemu Pak Nur tuh setelah apa? Maksudnya masih dalam jadi dosen itu ngajar apa setelah nggak jadi dosen ketemu Pak Nur? Jadi kisahnya kalau Pak Nur itu kan temen anaknya Pak Rektor IIKI. Oh, gitu. Ibu bisa aja. Malah Iya. Aduh, saya juga maaf. temennya anaknya Pak Rektor ya. Oke. Terus Bu, terus? Ya takdirnya gitu. Oh, dikenalin ya, Bu? Kenalin. Oh, ini ada anak temennya Pak Rektor namanya Pak Nur gitu. Lupa lah dulu Lupa lagi. gimana prosesnya. Yang jelas di IPB itu berteman dengan anaknya Pak Rektor. Terus waktu itu Pak Nur juga ngajar di IIKI, diminta sama anak Pak Rektor. Cinlok. Cinlok di IPB, Bro. Waduh,
Ternyata baru terungkap nih. Rahasianya kebongkar nih sekarang. Ternyata ketemunya di IPB ya, sama-sama Oke. ngajar ya. Setelah itu menikah ya? Saya ngajar di IKI, Pak Nur juga ngajar di IKI. IKI. Oh. Gitu. Alumni IPB ngajar di IKI. Iya, gitu. Iya, iya, Makanya iya. cinlok gimana sih lo? Iya, cilok. Saya pikir ketemu di IPB juga. Oke, setelah itu nikah. Iya, nikah. Terus saya di Miftahul Ulum itu sama Pak Nur. Punya anak satu kan, Iya. Ahmad itu. Itu lahir di Jakarta, saya urus di Oh. Miftahul Ulum situ. Oh, Jadi Bang Ahmadnya di Jakarta lahirnya. Mm-mm. Oh, kirain Iya. lahir di Kirain Amerika. di Amerika ya. Iya. Yang kedua, Karena lahir di sekolahnya Amerika. Oh, ya yang Pak Nur. Jadi Ibu nikah dengan Pak Nur langsung Pak Nur S2-nya di Amerika ikut apa gimana Ibu? Di Amerika hampir setahun. Oh, Ibu baru ikut? saya nyusul. Oh, Pak Sudah Nur ada S2. Ahmad. Iya. Oh, baru Ibu nyusul Iya. juga. Oke. Sana. Iya. Seru juga ya. Seru juga ya. Perjalanannya ke Amerika. Lama juga ya, Bu? Lama Di juga ya? Amerika 5 tahun. Mantap. Oh, Udah bisa bahasa sos. Enggak. Oh, enggak. Saya juga sama. Ibu jago bahasa Arab. Oh, iya. Kalau Pak Nur ya mungkin lah. Iya, iya. Ya, jadi kalau di Amerika itu kan ada apa namanya di masjidnya itu. Di situ kumpulan orang Arab, orang Inggris, orang India, orang Pakistan apa-apa gitu. Lah di situ kan ada ininya program pengajian, ada program yang pengajian bahasa Arab dan bahasa Inggris. Lah saya ikut yang bahasa Arab. Sekali ngajar juga nih ibunya. Oke. Menarik nih. Menarik. Nah, Bu, setelah itu kan Ibu jadi ibu rumah tangga ya? Pure ya? Iya, Nah, ceritanya kok bisa Jadi politisi. ikut-ikutan sama Pak Nur gimana, Bu? ikut. Ya, ikutan Jadi politisi. Apa jangan-jangan disuruh? Jangan suruh Pak Nur ya? Jadi awal mula kan tahun 94 tuh pulang dari Amerika. Amerika. 89 saya berangkat kan kalau Pak Nur 88. Oke. Saya 89, kemudian 94 pulang kampung. Akhirnya ke Jakarta karena Pak Nur kan di BPPT. Habis itu ada daulat Pak Nur supaya jadi presiden partai. Nah, presiden partai ya gimana ya gitu. Ya udah ya karena ini partai ya udah jadi presiden partai. Akhirnya dikit-dikit kenal gitu ya sedikit-sedikit ngerti partai lah itu. Di partai. Ada atas kemauan sendiri atau memang Ada dorongan? Nggak apa-apa, Bu, terbuka aja, Bu. Iya, Bu. Jadi sebetulnya basic Kayaknya Bu Nur kemudian ini ya, Enggak. takut kayaknya. enggak basic dan cita-cita saya itu menjadi guru. Oh. Itu ya, iya. Cita-cita jadi guru, Bu? Iya. Oh, mulia. Jadi alhamdulillah gitu kan. Walaupun menjadi politisi tetap saya ngajar. Ngajar. Oh, masih ngajar, Bu? Ya kan ngajari masyarakat. Oh, Maksudnya itu tuh. Oh, iya. Iya. Iya benar juga. Mengajari masyarakat. Lebih Bermanfaat luas untuk ya. umat. Iya, terjangkauannya lebih luas. Dari anak-anak sampai orang tua ya. Orang tua, Iya, ya. gitu di sana. Iya benar. Cocok benar. Cocok jadi guru. Iya. Sekaligus Berbangsa. politisi. Iya, berbangsa. Guru bangsa. Jadi kalau awal mulanya ya memang apa namanya dicalonkan ya istilahnya kalau PKS. Aduh, kok dicalonkan ya saya. Berarti ini putus ngajar dong gitu. Jadi ya alhamdulillah waktu memang keinginan saya itu jadi guru, ngajar dimanapun gitu kan. Jadi waktu Pak Nur jadi wali kota, saya jadi ketua TPPKK, saya hidupkan tuh pengajian. Jadi karena sudah otonomi daerah, PKK pun sesuai kemampuan pengelola PKK di daerah-daerah. Nah, waktu itu ya semua sama sih, ada Pokja 1, 2, 3, 4. Nah, karena ada peluang ada pembinaan pengajian, nah ini ya semua Pokja saya hidupkan.
Tapi ini untuk melihat masyarakat yang seperti ini, kayaknya saya termotivasi untuk mengadakan pengajian setiap bulan di kota, di tingkat kota yang mengundang TPPKK kecamatan, kelurahan itu yang setiap bulan itu sekitar 400 yang hadir. Nah, dari situ, jadi saya mengundang para ustadz yang memang bersedia memberikan pengajian. Kalau enggak bersedia ya saya sendiri. Tapi seringnya akhirnya saya sendiri yang memberi materi. Gitu. Ya alhamdulillah dari situ kan dari ilmu yang saya miliki ini dan dapat bimbingan gitu kan. Setiap pengajian tuh saya mengeluarkan bahan bacaan tuh mesti berapa halaman gitu yang dipaparin, terus dibawa pulang. Nah, akhirnya alhamdulillah itu ya seperti itu, alhamdulillahnya itu hidup gitu. Jadi gurunya tetap ada ya, berikan pelajaran-pelajaran pada Ya, karena cita-cita itu Iya, kan guru. orang kalau udah senang jadi bermanfaat untuk dia orang bermanfaat lain. banget gitu. Iya. Jadi sekalian gitu loh. Iya. Udahlah sekalian mengeksplorasi pemikirannya kan. Memberikan ilmunya Ilmunya orang menjadi tahu. Jadi Bukan tempe ya? tidak tahu. Tidak jadi tahu. Ya bukan tempe. Iya, nanti kan. Jangan tempe, Bro. Ibu, setelah menjadi politisi ini, apa yang Ibu telah kerjakan? Mungkin yang paling paling menguras energi gitu yang telah Ibu lakukan Dan berhasil lagi. yang berhasil. Aku pasti ada rasa kepuasan tersendiri, Bu. Jadi seorang politisi kan. Apa, Iya. Bu? Itu golkan apa? Jadi ya kalau di masalah politisi di PRRI itu kan fungsinya perundang-undangan, penganggaran, pengawasan, advokasi. Lah otomatis ini ya tentu kalau saya ya karena saya di PKS ya itu tentu mengikuti dinamika di fraksi gitu kan. Seperti undang-undangan, ada undang-undang yang memang PKS itu nggak setuju karena PKS itu kan punya visi misi yang luar biasa. Jadi dari ada ART ya ada, kemudian dari PJMN visinya juga ada, fraksi juga ada. Itu sering saya sampaikan. Jadi saya mengenalkan PKS itu dari visi misinya itu supaya orang itu ada idealisme ini nih politik gagasannya itu seperti ini gitu. Lebih Apa yang Ibu kira-kira setelah menyampaikan politik gagasan, berjuang untuk rakyat, apa yang sudah Ibu persembahkan? Jadi ya memang kalau untuk di PRRI itu memang nggak ada uang istilahnya uang apa ya lupa namanya Apa? uang yang dibahas setiap anggota itu apa namanya Aspirasi. Ya kalau anggota Dewan DPRD provinsi kan ada aspirasi, Oke. dana aspirasi. Dari pusat kan membawa program dari Kementerian Agama, Kementerian Kemensos, kemudian BPPA, BPPKH gitu kan. Nah itu alhamdulillah saya itu bisa memanfaatkan itu. Seperti rumah tidak layak huni. Itu tuh tahun 2022. Tahun 2022 itu 2021 itu 100 unit 100 unit bagi dua di Depok atau Bekasi. Depok Bekasi. Tahun 2002 itu 200 bagi dua. Tahun 2003 ini mengecil karena ada masalah keuangan Kemensos, kemudian cuma 50 Depok Bekasi. Alhamdulillah itu udah ini semua udah beres. Kemudian ada tambahan nih dari Bu Mensos ada 30 porsi yang kemarin ya sudah sedang dalam pengerjaan oleh teman-teman tim itu ya. Itu ke sana. Di 2024 itu ya? Iya, untuk akhir Untuk 2023 ini. Nah itu yang real itu situ. Juga termasuk kalau dulu ada bansos
apa namanya sembako, kemudian macam-macam gitu kan. Kalau dari Kemenak itu, kalau dari Bimas Islam itu ya ada bantuan masjid, renovasi masjid gitu kan. Bantuan masjid 50 juta, bukan musola 25 juta gitu. Ada berapa unit yang kemudian mebeler, kemudian terkait apa ini kan lah untuk unit-unit penambahan ruang kelas baru gitu-gitu. Itu untuk Bekasi dan Depok. Ya, alhamdulillah itu lumayan gitu kan. Itu ya, menginisiasi dibangunnya MAN. Iya, jadi Depok ini kan kota yang paling minim negeri. MAN, MTSN, MIN. Terutama MTSN madrasah aja. Madrasah iya. lah ya, minim. Madrasah negeri itu cuma sanawiyah yang ada di Kalimulya. Iya, iya. Padahal di lain-lainnya itu banyak, Bekasi itu termasuk banyak. Kemudian orang Depok memang pengen banget punya madrasah aliyah negeri. Kemudian saya juga udah ngomong ke Pak Dirjen Pendisnya, kalau Depok itu pengen aliyah negeri, tapi memang persyaratan dari pusat itu yang penting disiapkan lahan nanti dibangun. Depok nggak memenuhi. Oh, kenapa nggak memenuhi, Bu? Nggak bisa beli tanah seluas yang diharapkan itu. Itu harus kolaborasi antara pemerintah kota dan Kemenak. Itu sampai sekarang belum ada. Kemudian akhirnya Dirjen Pendis ini menginginkan nanti itu di wilayah UII ini akan dibangun madrasah aliyah negeri, sanawiyah negeri, ibtidaiyah negeri. Itu satu komplek ya. Satu komplek di UII itu. UII situ. Itu inisiator siapa, Bu? Ibu atau dari Komisi 8? Saya. Oh, Ibu ya. Jadi asalnya saya pengen MAN, tapi Dirjen Pendis pengen Depok itu minim negeri, Pak. Terus akhirnya ya itu. Iya. Nah, akhirnya katanya udah ada anggaran, cuma yang sekarang menjadi masalah itu banyaknya bangunan liar. Bangunan liar yang sekitar itu. Iya. Kalau itu udah habis langsung dibangun katanya gitu. Jadi menunggu proses pembebasan lahan ya. Pembebasan lahan dulu, baru ya dibuat di situ ya. Ya kita doain mudah-mudahan. Kita biar cepat realisasi, Bu. Nah, satu lagi yang sangat menarik nih, saya itu kan semua karena sesuai dengan apa namanya visi PKS RPJMN ini menjadi Partai Islam Rahmatan lil Alamin yang kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat dan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi gini-gini itu istilahnya dulu itu sosialisasi kebangsaan. Saya itu pergi ke komunitas Konghucu, komunitas Kristen, ya Islam ya tentu gitu. Nah, saya menyampaikan visi ini, itu orang Kristen Nias itu tertarik sekali dengan Partai Islam Rahmatan lil Alamin, itu ada videonya. Jadi bersyukur dengan kunjungan ini, ternyata bukan partai yang radikal, bukan ekstrim, bukan eksklusif dan sebagainya. Ternyata terdepan, kokoh, kemudian melayani rakyat. Dan akhirnya saya ke situ lagi, itu titip proposal untuk renovasi gereja. Terus proposal saya bawa ke kantor, kemudian ketemu Dirjen Bimas Kristen. Pak, ada proposal dari Gereja Nias Depok, Pak, diterima. Oh, tapi ini udah terrealisasi. Udah direnovasi sekarang. Keren. Setelah renovasi saya udah pernah ke sono. Makan bareng di situ. Tapi belum jadi waktu itu, masih gitu-gitulah. Jadi kemudian udah dapatnya sih 25 juta cuma. Tapi untuk renovasi itu ya senengnya bukan main. Saya bisa nitip proposal dong. Kalau betul kita dua RTLH. Alhamdulillah mereka itu bersyukur banget gitu. Dan sampai terucap tuh. Pokoknya tahun 2004 saya pengen mensukseskan Bu Nur. Keren. Terus Ahmad Sihan juga gitu. Ibu lanjut lagi dong berarti 2024. Memang dicalonkan lagi saya. Berarti yang kedua ya? Iya. Nah, setelah yang kedua apa Bu next ke depan, Bu? Yang kedua dulu dah. Yang kedua selesai nih ya kan? Ya insya Allah lah Bu.
Bro, maksudnya banyak bro. Selesai itu apa ada keinginan gitu kan? Keinginan apa? Meneruskan suaminya. Oh, iya. Meneruskan suami. Ada bu. Apa? Ada keinginan bu. Ya meneruskan suami, ya Pak Nur. Pak Nur kan menjadi wali kota. Oh, meneruskan jadi wali kota. Ya, nggak tahu nanti. Iya, gimana takdirnya Bu ya? Kira mau dijawab. Tribuners, ngomong-ngomong Bu Nur seperti sekarang ini itu ada sejarahnya loh. Jadi beliau ini dulu tuh orang anak berada, orang bapaknya tokoh masyarakat, Betul. tapi tidak kalau kata sekarang Arogan, sombong, arogan sombong, males gitu. males. Ibu katanya dulu suka mancing ya Bu ya? Iya. Iya. Mancing. Beneran Bu? Iya, jadi memang anak-anaknya bapak saya itu pulang sekolah itu nggak boleh kemudian nyaman-nyaman, ya apalah yang bisa dikerjakan. Jadi saya kelas 5 SD itu sudah diajari suruh jahit. Oh, Ibu saya kan bisa jahit. ya zaman dulu. Udah ada, bisa jahit. Belajar jahit, belajar masak gitu. Jadi kalau masalah mancing itu udah kegiatan harian. Jago dong Bu mancing. Hah? Jago dong. Bisa lah ya. Jago. Mancingnya pakai mancing Pakai- beneran. Iya. Cuma makanannya itu kailnya itu pakai cacing. Oh, cacing. Cacingnya nyari dulu Ya, gitu cacingnya kan. Nggak geli tuh. Enggak. Oh, biasanya kan Enggak. kalau perempuan apalagi anak-anak kepala desa gitu ngapain gitu. Nggak ya, Bu, ya? Nggak ada yang namanya manja, nggak ada. Wah hebat ya, memang dari mas kecil ya udah terlatih mandiri ya. Iya. Keren kan. Jadi nanti Jadi kalau nggak ke anak-anak ya. apa harus kerja keras juga ya, ditanamin kerja Iya. keras ya. Sebelum sekolah itu udah nyapu halaman dulu. Jangan mentang-mentang ya bu. Nyapu halaman, pinggir jalan. Sampai Pak Guru lewat. Nyapa, Nan. Oh iya Pak Guru, sebentar. Pak Gurunya lewat. Cepat pulang. Oke. Menarik Ya. Menarik. Jadi nggak kayak anak sekarang mungkin ya. aduh sekarang bu, males ya bu ya kadang-kadang. Ayo suruh ngepel, tar dulu Pak, main game dulu. Apalagi kalau fasilitas semua difasilitasi oleh orang tua. Aduh. Bu, apa yang membuat Ibu masih ingat dengan orang tua Ibu hingga sekarang? Pesan apa? Pesan apa bu? Kesan Mesti terngiang-ngiang sampai saat ini. iya. Kedisiplinannya. Oh, gitu. Iya, jadi kepala desa tentu rumah harus selalu rapi. Ada kotoran dikit disuruh nyapu, dibersihkan. Jadi itu, jadi selalu menanamkan disiplinan. Habis maghrib harus belajar, nggak boleh ngantuk. Semua itu belajar di meja ini ngantuk, gitu kan? Boleh juga tuh ditiru ya. Tungguin aja gitu ya. Iya. Nah, senengnya itu gini. Kalau pulang gitu kan, baru sekolah terus mesti udah disambut gitu kan. Mana garapannya mana gitu kan. Ini terus dapat nilai bagus gitu. Wow, ini Pokoknya diapresiasi itu ya. Selalu gitu diberi semangat dan Betul. itu terus gitu. Jadi itu ditanamkan kepada keluarga dan anak-anak. Anak-anak Sampai sekarang ya. sekarang oleh Saya saudara. pada mandiri semua ya. Iya, Anak-anak. kita juga harus gitu. Iya, harus ngikutin Iya. yang Iya. baik-baik. Oke, Tribuners, demikian wawancara kami bersama anggota Komisi 8 DPR RI dari fraksi PKS, Ibu Nur Azizah Tamhid. Jangan kemana-mana, tetap di program kami, stay tune di Poros Depan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, gitu. Terima kasih Bu. Jangan lupa subscribe ya.